Santapan Harian Senin 1 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yunus pasalnya yang keempat. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur untuk seluruh berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami bertelut, merendahkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berkatilah kami untuk lebih lagi memahami dan melakukan isi firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yunus 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah Kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak?" Sahabat Santapan Harian, bukankah melihat seseorang bertobat dan diampuni Tuhan adalah hal yang baik?
Tidak demikian bagi Yunus. Yunus begitu kesal dan sangat marah. Niniwe, ibu kota Asyur itu ternyata bertobat. Padahal kekejamannya sangat dikenal dan ditakuti bangsa lain. Yunus tidak rela jika musuh bangsanya mengalami pengampunan. Baginya lebih baik mati daripada melihat hal itu terjadi. Ia keluar kota sambil terus jengkel, menanti kemungkinan Allah berubah pikiran. Tapi justru Allah sedang memproses cara pikir Yunus untuk memperbaruinya. Ia dididik tentang cinta kasih Allah. Percakapan Allah dan Yunus begitu mengesankan. Di satu sisi, Yunus melakonkan pribadi yang begitu kesal, marah, benci, dan egois, sehingga Allah menanggapinya. Layakkah engkau marah? Di sisi lain, Allah melakonkan pribadi yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Ia panjang sabar dan terus berupaya memberi pengertian. Atas kemarahan Yunus, Allah menunjukkan bahwa rasa sayang Yunus atas pohon jarak itu tak beralasan. Allah menerobos pola pikir Yunus. Allah mengasihi bukan hanya bangsa Israel. Bangsa Niniwe yang besar juga dikasihinya sebagai ciptaannya. Bagaimana Allah menerobos kekakuan hati dan pikiran kita? Teks ini memperlihatkan kelembutan Allah serta kesabaran dan kasih sayangnya. Allah hendak membimbing pribadi yang berkepala batu, tegar tengkuk, dan juga egois. Allah sabar dalam mendidik kita. Seberapa banyak kegagalan kita dalam memahami maksud Allah, sebanyak itu pula Ia mendidik, bahkan lebih daripada itu. Meski kita sulit berubah dan tak jarang memprotes Allah, atau kita marah atas detail kehidupan yang menyakitkan dan kecewa atas jawaban doa, Allah tetap sabar. Karena itu bagian dari proses didikannya untuk kita. Allah begitu panjang sabar. Allah tak pernah lelah mendampingi untuk mendidik kita. Sebagai bapa yang mengajari anak-anaknya tentang yang baik dan benar. Di sepanjang hayat kita, Tuhan melakukannya bagi kita, supaya kekakuan kita diterobos dan juga diperbarui. Jangan pernah lelah dalam menerima dan menjalani didikan hidup, karena Bapa yang panjang sabar itu adalah guru kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa. Kami mau menjalani didikan yang Kau berikan kepada kami, karena kami tahu itu akan membuat kami semakin kuat dan bertumbuh dewasa. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.